حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Duduk aja tadi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 47, masuk kepada Al-Wahdatus Salisah, juz yang ketiga dari pembahasan Kitabul Adab. Di sini beliau akan membahas 7 adab. Yang pertama adabut thariq, adab tatkala di jalan. Yang kedua adabul halqah, adab tatkala di majelis. Yang ketiga adabu thalibil ilm, adab para penuntut ilmu. Maksudnya adalah adab pribadi. Kalau halqah ini tatkala sedang di majelis. Yang keempat al adab ma'al muallim, adab bersama pengajar. Yang kelima al adab ma'al Quran, adab bersama Al-Quran. Yang keenam ta'zimullah, masalah pengagungan kepada Allah. Ada kitab khusus, beberapa kitab sejak zaman salaf para a'imah ta'zimullah, masalah pengagungan. Yang ketujuh di sini al-adab ma'al mushaf. Ada sedikit perluasan antara adab ma'al, dan itulah yang betul. Sebagian ulama sekarang menyamakan mushaf dengan, hanya ada perbezaannya. Tapi kita bahas ke sedikit demi sedikit, masuk ke muka surat 48. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul awal adabut thariq. Pelajaran pertama adab di jalanan. Kata beliau di sini u'dhi man fit thariq. Saya tidak mengganggu, tidak menyakiti orang yang ada di jalan. Contoh orang yang ada di jalan tuh macam mana? Contoh orang yang di jalan maksudnya siapa? Peniaga yang buka gerai di jalan gitu. Contoh orang yang di jalan macam mana? Nah, yang duduk di tepi jalan tentunya, jangan di tengah jalan, bahaya. Iya, orang yang duduk di tepi jalan, jangan sampai kita kacau dengan apa itu bau-bau busuk yang keluar dari apa namanya exhaust dari kereta, exhaust dari motor misalkan. Apalagi selain orang yang duduk di tepi jalan, apalagi walaupun masalah ini pun harus orang yang duduk di tepi jalan, dia melanggar hadis Abi Hurairah kalau duduk di tepi jalan, kecuali agak ke belakang-belakang dan seterusnya. Siapa lagi orang yang di jalan? Seperti apa itu orang yang di jalan contohnya? Ya. Keras. Apa kereta? Maksudnya mungkin apa? Dia duduk di dalam kereta, ya karena mungkin apa cari apa namanya cari alamat di Google Map lah atau apa. Karena ada peristiwa beberapa bulan yang lalu sedang di tepi jalan di tempat yang aman, tahu-tahu dilanggar dari belakang. Jadi memang harus sama-sama berhati-hati agar tidak menyakiti orang yang tengah rehat di tepi jalan atau ini dan itu ya. Oh iya, orang yang naik basikal, naik sepeda di tepi jalan, sudah di jalur yang betul. Orangnya sudah pakai apa itu yang apa namanya yang baju rompi berwarna itu, rompi apa namanya itu fosfor, pakai fosfor atau flor?
fluorescence itu ya, yang kalau kena lampu jadi bersinar. Banyak orang-orang Bangla pakai macam itu agar tidak dilanggar. Tapi terkadang yang memandu mungkin tidak sadar orang di situ masih terlanggar juga. Jadi hati-hati. Dan ini baik memakai baju yang terang agar tidak tersamarkan dengan yang lain. Siapa lagi yang di jalan misalkan yang pakai hitam putih. Hitam putih kah apa warnanya itu? Iya, perompak. Iya, perompak memang mengacau di jalan. Kalau itu kita yang takut diganggu sama dia. Contohnya siapa yang di jalan? Yaitu polis traffic. Nah, yang sedang apa mengatur. Mungkin yang ketika di Pineng atau ketika di KL itu sering nampak polis traffic atau di Alostar ketika jalan sedang penuh dan sebagainya, polis traffic datang kemudian mengatur, polis lalu lintas mengatur agar yang ini jalan dulu, yang itu ke tepi dan sebagainya. Nah, jangan malah polisnya yang dilanggar. Baik, kalau kita mampu berbuat baik, kita bantu. Tahu polis traffic itu paling banyak terkena karbon monoksida, kena apa itu exhaust yang busuk. Nah, itu biasanya kalau sudah memenuhi kepala nanti cepat marah, cepat emosional dan sebagainya. Ada orang datang memberi dia minum apa air kelapa muda, itu baik, membantu. Atau polis trafficnya kehujanan, kita kasih payung, ini baik. Jangan malah menyakiti atau mengganggu dia. Atau terkadang yang tidak disangka-sangka di jalan, yaitu apa? Hewan yang melintas. Kadang seperti yang di Cupeng situ, monyet-monyet lari melintas. Atau kalau di kampung-kampung, wah ayam. Sudah tahu kita datang, malah dia lari melintas. Ya matanya kan bukan di depan kan, matanya kanan kiri. Entah bagaimana itu malah lari melintas. Nah, kita berhati-hati, jangan sampai melanggar dia. Kemudian dan saya mengucapkan salam kepada orang yang saya jumpai di jalanan. Dalil tentang ini banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada suatu amalan yang apabila kalian melaksanakannya kalian akan saling mencintai? Kemudian apa? Absus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Demikian pula hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr al-Aslami. Kalau nggak salah hadis hadis Abi Umamah al-Bahili. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu. Apa itu? Inna aulakum billah man bada'akum bisalam. Sesungguhnya orang yang lebih dekat kepada Allah di antara kalian adalah yang memulai salam. Siapapun dia, kalau kita tahu ini muslim, kita salami dia. Bagaimana kalau kita tidak tahu dia muslim atau bukan? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita di negeri muslim dan tidak ada tanda-tanda orang ini orang Kristen kah, Yahudi kah, atau apa itu, Sami Buddha, kita salami karena ini negeri muslimin. Kalau samar-samar, kalau ada tanda yang jelas ya jangan disalami kalau dia orang kafir. Intinya adalah di antara adab di jalanan adalah tidak mengganggu. Bahkan apa? Kita menebarkan salam. Telah kita lewati hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma tentang apa? Afdalul muslimin apa itu? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari tangan dan lidah dia, lidah dan tangan dia. Bahkan apa? Kita mengucapkan salam sebagai bagian dari kesempurnaan Islam. Baik, menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Dan juga kita memberikan makan, jangan malah memberikan sampah. Terkadang kita di belakang kereta orang lain, tahu-tahu tingkapnya dibuka, lalu apa? Membuang sampah, kena tingkap kita, kena cermin kaca kita dan cermin kereta dan sebagainya itu. Walaupun alhamdulillah kalau di sini sangat jarang. Di sini adabnya baik dalam masalah itu, sangat jarang yang
melempar sampah di jalan sembarang-sembarang. Baik, kalau sampah kering tidak masalah. Kadang yang dilempar Pampers baby ya ini masalah. Baik, bau busuk kena orang lain. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tu'dzil marina fit thariq. Siapa yang akan menerjemah? Hal tu'dzil marina fit thariq. Ya, Noval. Tu'dzi, apa arti tu'dzi? Ya, adakah kamu? Mengganggu almarin, apa arti marro yamuru? Marro yamuru, marortu bizaidin. Apa arti marro yamuru? Murur. Oh, apa arti marro yamuru? Apa artinya? Orang-orang yang apa marin tuh? Orang yang melintas, para pejalan kaki, marro, melewati, orang-orang yang berjalan. Adakah kamu mengganggu orang-orang yang melintas, yang berjalan? Pastu apa? Fitorik? Iya, di jalanan. Jawabannya? Jawabannya? La, ana, hmm, ana, la, harus ada la. Taknya diganti menjadi apa? Kalau saya, ya jadinya apa? Harokatnya disamakan. Iya, ana la u'dhi, iya la u'dhil marina fitorik. Artinya, u'dhi. Hmm, apa artinya? Iya, mengganggu. Saya tidak mengganggu apa? Marin, apa arti tadi marin? Orang-orang yang, ya orang-orang yang melintas di jalanan. Tayyib. Yang lain membaca apa? La udhi, tak masalah. Dan itu lebih baik. La udhil marin. Saya tidak mengganggu orang-orang yang melintas di jalanan. Kalau kita lihat di beberapa jejantas, beberapa jembatan tertulis apa namanya? Dilarang berkumpul gitu ya. Dilarang berkumpul di jembatan. Nah, ini baik agar jembatan tidak menjadi menyempit. Sementara kendaraan perlu lewat, motorkah, apa namanya itu, kereta, atau kadang backhoe perlu lewat. Kalau orang-orang suka berkumpul-kumpul di atas jembatan, ini mempersempit jalanan. Ini mengganggu. Walaupun dia diam saja, ini mengganggu karena jalanan menjadi sempit. Baik, dibuat peraturan dilarang berhenti di jembatan itu baik. Kemudian yang kedua, kecuali kalau jembatannya memang bukan untuk melintas, kan ada nggak jembatan yang dipakai bukan untuk orang lewat? Ada nggak jembatan yang dipakai bukan untuk orang lewat, bukan untuk kendaraan lewat? Apa itu? Ya, eh, jejantas tuh berarti siapa yang lewat di jejantas? Tapi masih ada orang untuk lewat, melintas. Ada nggak jembatan yang tidak dipakai untuk orang melintas, kendaraan melintas? Ya, apa? Jembatan kereta api. Itu di atasnya ada orang melintas nggak? Untuk orang lewat. Macam masih ada orang lewat ya. Kalau yang macam yang di jalur mana itu Beseri situ, ya. Jembatan ke LCC. Ya itu untuk orang memang untuk tengok-tengok dari atas ya melintas. Ada itu jembatan yang bukan untuk orang lewat, bukan untuk kendaraan lewat. Apa itu? Restoran Jejantas. Memang bukan untuk orang lewat kan, malah orang makan di situ tuh. Ya, ada satu lagi. Apa? Jembatan berhantu. Apa? Di mana itu? Di mana jembatan berhantu terkenalnya? Di sini apa di KL? Ya, di mana? Di Selangor. Oh, tinggal di Ruk ya. Ya asalnya jembatan memang untuk melintas ya, untuk kendaraan atau orang melintas. Tayyib, kemudian yang kedua, hal tusallibu ala man talqa fi thariq. Siapa yang menerjemah ya? Ya,
Adakah kamu memberi salam kepada orang yang engkau jumpai di jalan? Ya. Naam, ana. Iya, artinya ya, saya mengucapkan salam kepada orang yang saya jumpai di jalan. Mungkin apa? Ada pengemis-pengemis itu orang-orang yang kurang upaya itu yang sudah tidak ada kakinya. Kadang kita lihat jangan malah diambil duitnya, tapi dibantu. Kalau mampu membantu, membantu. Minimalnya ya kalimat-kalimat yang baik, termasuk kalimat thayyibah ya salam. Yang ketiga, hal tata'allaqu bisayyarat al-marrati fitorik. Ini nggak disebut di dalam itu matanya ya. Apa arti hal tata'allaqu? Hal tata'allaqu? Apa arti tata'allaqu? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Apa artinya? Barang siapa menggantungkan sesuatu, dia akan dijadikan bergantung pada benda itu. Masalah apa ini? Ya masalah tangkal-tangkal itu ya. Masalah penangkal penangkal apa itu? Mara bahaya katanya. Nah, dia akan tergantung pada benda itu. Berarti tata alaku artinya apa? Apa? Iya, bergantung-gantung. Apakah engkau bergantung-gantung di kereta-kereta yang lewat di jalanan? Wah, ini cari nahas kan ya. Lompat kemudian apa? Ingin bergantung di apa itu lori-lori atau di pick up atau di apa itu Hilux dan sebagainya. Ini cari bahaya. Ya, jawabannya apa? La, la apa naam tadi? Ayo, bahasa jawab secara panjang ya, secara panjang. Ana la ata'allaqu bis sayyarati al-marrati fitorik. Artinya ya atau tidak ketahuan. Saya tidak bergantung-gantung di kereta-kereta al-marrah. Hmm. itu marit. Tak itu macam tadi al-marin. Ya, yang melintas di jalan. Ayo, mungkinkah di sini di Malaysia orang macam itu? Tahu-tahu mau kereta lewat bergantung macam di mana? Kalau di Malaysia anak tak nampak. Di sini laju-laju kendaraan, jalannya luas dan cantik, kereta laju sangat. Mana berani orang kan gitu-gitu. Tak tahu adakah gitu-gitu di macam tak ada ya. Kalau di Yaman tiap hari anak lihat waktu di Damat karena jalannya buruk kan, jadi biasa anak-anak langsung gantung-gantung itu. Kadang pemandunya marah-marah tapi biasa mereka lari. Nanti pemandunya jalan lagi pelan-pelan, oh tahu-tahu ada yang gantung-gantung lagi. Nah, kadang kita lihat pemandunya sudah sudah bengang, sudah jengkel. Nah, begitu anak itu melompat di break, nah, udah langsung hidungnya jadi apa? Entah jadi apa hidungnya, oh, berdarah-darah. Sering tiap hari macam itu anak di Damat waktu itu nggak tahu sekarang udah dikuasai Husi tak tahu. Nah, kalau jalanannya lambat, apa itu perjalanan keretanya lambat, nah, banyak anak-anak yang suka gantung-gantung. Dan itu berbahaya, membahayakan diri sendiri dan sebagainya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.